Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang Bapak cintai, Bapak banggakan, para siswa, siswi SMK Negeri 2 Pandeglang tahun ajaran 2021-2022. Sebelum Bapak menyampaikan materi, yang pertama Bapak ingatkan pada adik-adik semuanya yang berada di rumah, dengan situasi, dengan kondisi di negara kita ataupun di daerah kita masing-masing dengan adanya pandemi COVID-19, untuk menghindari itu kalian semua harus menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan. Itu semua timbul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi yang menjaga adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, kesehatan kita sendiri yang menentukan. Ya. Jadi tolong ingat, jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga imun tubuh kalian. Sehingga nanti ketika sekolah sudah mulai pembelajaran tatap muka, kalian sudah bisa belajar, bisa ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Baik adik-adik yang berbahagia, yang berada di rumah, sebelum Bapak menyampaikan materi, kalian bisa lihat tadi di depan, perkenalkan, nama Bapak adalah Caryadi, kemudian tempat lahir, ini di Subang, kemudian tanggal lahir, kalian bisa menghitung berapa jumlah hari, ya. Kemudian bulan, itu adalah jumlah surga ada berapa, kemudian tahun itu ada dalam jumlah ayat dalam surat Al-Furqan, ya, surat yang ke-25. Kemudian pendidikan SD lulus tahun 1990, kemudian SMP 1993, kemudian SMK ini kalian bisa lihat gambarnya. Ini adalah SMK Pertanian, ya. Bapak dulu jurusan SMK Pertanian lulus tahun 1996. Kemudian S1 juga sama, kalian bisa lihat ini adalah sedang meneliti tanaman. S1 Pertanian di Untirta tahun 2000, pas 2000-nya. Itu sepintas profil atau pendidikan yang Bapak miliki. Kemudian materi, kalian sudah menerima beberapa materi dari beberapa pemateri, dari beberapa narasumber, dan pada hari ini yang akan Bapak sampaikan adalah tata tertib siswa dan siswi SMK Negeri 2 Pandeglang. Yang pertama, ada tata tertib yang secara tertulis, berarti ada tata tertib yang tidak tertulis. Yang tertulis salah satunya adalah satu, hak dan kewajiban siswa, kemudian larangan dan sanksi, kemudian sanksi, larangan siswa, yang ketiga sanksi dan prestasi, dan yang keempat mekanisme penanganan siswa. Yang pertama, hak dan kewajiban siswa, mengikuti pembelajaran secara daring ataupun luring. Jadi adik-adik semuanya yang berada di rumah mungkin pada saat ini sudah salah satunya menikmati kegiatan awal pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara daring. Dan nanti ke depan, kalau memang misalnya situasi masih seperti ini, maka kalian akan melakukan pembelajaran secara daring. Ya, jadi itu hak kalian melakukan pembelajaran secara daring. Yang kedua, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. SMK 2 banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Jadi Bapak harapkan adik-adik semuanya yang ada di rumah, semua siswa yang kelas 10 ini bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Karena itu adalah hak kalian untuk bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya adalah kegiatan OSIS, organisasi siswa. Kemudian yang kedua ada kegiatan kepramukaan. Yang ketiga ada kegiatan PMR. Kemudian yang keempat ada kegiatan ROHIS. Kemudian ada kegiatan olahraga. Olahraga sini sudah banyak, mulai dari futsal,
kemudian tenis meja, bulu tangkis, kemudian karate, pencaksilat juga ada di kita. Kemudian kegiatan seni juga kita banyak, kegiatan-kegiatan seni yang bakatnya seni yang bisa kalian ikuti, mau seni suara atau seni tari ataupun seni teater. Itu semua kita memiliki pembina-pembina dan pelatih-pelatih yang cukup handal. Jadi diharapkan semua siswa yang mempunyai bakat dan prestasi bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun yang paskibra. Pada tahun kemarin kita paskibra sudah ke tingkat provinsi, ada 2 orang. Tingkat kabupaten itu ada 4 orang. Kemudian yang seni juga sudah tingkat provinsi. Dan kita doakan mudah-mudahan yang seni itu bisa mewakili tingkat nasional, sehingga nama SMK 2 itu sudah bisa berkibar di tingkat nasional. Kemudian yang berikutnya, mendapat bimbingan, perhatian, dan perlindungan. Jadi semua siswa yang ada di sini itu mendapatkan bimbingan. Bimbingan dari siapa? Yang pertama dari wali kelas. Karena wali kelas itu adalah orang tua kalian ketika di sekolah. Ketika di rumah tentu orang tua kalian masing-masing. Ya. Ketika di sekolah kalian dapat bimbingan dari wali kelas. Dari gurunya juga dapat. Dari tenaga pendidikan itu adalah bimbingan pada saat kalian belajar. Ya. Ketika kalian menghadapi kesulitan belajar, silakan kalian punya hak di sini memperoleh bimbingan dari guru mata pelajaran masing-masing. Ketika kalian memperoleh kesulitan, silakan hubungi gurunya. Ataupun ada permasalahan, kalian bisa kepada wali kelas. Perlindungan, di sini perlindungan. Ketika kalian ada sedikit merasa resah atau sedikit merasa ada ancaman, kalian punya hak perlindungan dari sekolah. Bisa perlindungan dari guru langsung, ataupun dari wali kelas, ataupun dari pihak-pihak sekolah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, nah sini. Kemudian yang keempat, mendapatkan fasilitas belajar yang memadai. Semua siswa SMK 2 mendapatkan fasilitas belajar. Ya. Kalian di luar, di rumah masing-masing juga akan ada fasilitas belajar dari sekolah. Mungkin ada kuota. Tidak bisa di rumah, kalian bisa datang ke sekolah dengan cara mungkin bergantian. Kalau sekolah DWP, kalian bisa belajar di sekolah untuk mengerjakan tugas-tugas secara daring. Tidak punya HP untuk melakukan pembelajaran itu, sekolah menyiapkan tab. Ya, sekolah punya tab hampir 800 buah. Ya, itu semua adalah buat kalian semuanya. Ketika kalian tidak mampu, tidak bisa, kalian datang kepada wali kelas. Datang ke guru BP karena ada hak kalian diperhatikan dan perlindungan. Ya, untuk mendukung pembelajaran silakan ajukan permohonan pinjam tab di sekolah. Kalian bisa mengikuti belajar. Tidak ada alasan kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi sudah daftar SMK 2 berarti sudah siap dan pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Pandeglang. Yang berikutnya adalah mentaati tata tertib sekolah. Ya, tata tertib sekolah secara formal tentu dari seragam, kemudian dari rambut, dari sepatu, celana itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Tetapi ketika kalian sudah daring, belajar di rumah silakan. Yang penting kalian menggunakan pakaian bebas dan sopan. Yang perempuan terutama bisa menjaga menutup auratnya dan menggunakan hijab, ya, dan menggunakan kerudung sehingga kalian tertutup. Ya. Kemudian yang F, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Ketika belajar sudah di SMK 2, kalian harus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Ketika kalian tidak sungguh-sungguh melakukan pembelajaran, maka kalian akan terlewat oleh teman-teman kalian. Bukti kalian sungguh-sungguh nanti mungkin dari pihak kurikulum menyampaikan adanya e-learning. Bagaimana cara mengikuti pembelajaran secara e-learning atau secara daring, nanti akan dipandu. Nah, ketika kalian bersungguh-sungguh, maka kalian akan membuka, mengikuti pembelajaran secara e-learning. Ketika kalian sudah tidak bersungguh-sungguh, ya, resikonya oleh kamu sendiri. Nanti ada sanksi siswa ketika belajarnya tidak sungguh-sungguh akan seperti apa, ya. Jadi kalau sudah fokus SMK 2, belajar baik secara formal ataupun secara non formal. Formalnya mungkin dengan ada secara pembelajaran di
melalui jaringan atau luring, ya kan, ataupun pembelajaran langsung ketika guru atau wali kelas mengundang kalian ke sekolah, itu adalah pembelajaran dan itu harus diikuti dengan sungguh-sungguh, ya. Ketika tidak sungguh-sungguh, kalian akan terlewat oleh teman-teman kalian, ya. Yang berikutnya adalah B, menjaga nama baik sekolah, keluarga, dan diri sendiri. Ketika sudah di SMK Negeri 2 Pandeglang, jaga nama baik SMK Negeri 2 Pandeglang. Bagaimana cara menjaganya? Tentu dan menjaga berperilaku, mempunyai akhlak yang baik. Ketika kalian di luar sana, ketika kalian berada di kampung kamu, jaga etika kamu, jaga perilaku, jaga berbicaranya. Kenapa? Ketika kalian bicaranya jelek, maka orang lain menganggap, siswa SMK 2 tuh ngomongnya asal baik. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Jadi jaga nama baik sekolah. Dan bukan hanya menjaga, tetapi kalian harus bisa mengharumkan, membuat nama SMK 2 Pandeglang itu bagus. Baik itu di kampung kalian, di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ataupun tingkat nasional. Nah, tadi dengan mengharumkan tadi, bagaimana caranya? Tadi ikutlah kegiatan ekstrakurikuler, ya. Jadi diharapkan semua siswa-siswi kelas 10 bisa memilih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK 2, ya. Ada Paskibra, PMR tadi sudah Bapak sebutkan. Semua tinggal bakat kalian diarahkan kemana, ya. Sehingga tidak ada waktu yang tersisa kalian untuk hanya bermain-main, ya. Jadi sini bukti kalian belajar dengan sungguh-sungguh, maka semua kegiatan sekolah, keluarga, nama keluarga kalian juga sama dijaga, ya. Nama baik keluarga, dan tadi berperilaku, bertutur kata, sopan santun, ini keluarga akan baik dan menjaga diri sendiri, ya. Diri sendiri, mau siapa lagi yang menjaga? Nama baik kita bukan orang lain menjaga, tapi diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, larangan siswa. Dalam surat pernyataan siswa yang ditandatangani dan bermaterai. Kalian masih ingat kemarin kalian mengumpulkan daftar ulang. Di situ tertera pernyataan siswa dan pernyataan orang tua siswa yang ditandatangan bermaterai. Kalau sudah bermaterai, itu kekuatan hukumnya sudah sangat kuat. Ketika kalian melanggar, ada sanksinya. Salah satunya dilarang menikah selama menjadi siswa-siswi SMK Negeri 2 Pandeglang. Pada saat ini ya kelas 10 kalian tidak akan terpikir ke sana, ya. Di sini selama menjadi siswa SMK Negeri 2 Pandeglang. Ketika kalian sudah kelas 11, kelas 12, kalian sudah beranjak lebih dari dewasa, itu sudah akan terpikirkan. Sebagai contoh, kakak-kakak kalian, ya. Beberapa kakak kalian yang kemarin kelas 11, kelas 12, dia tidak sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran di sekolah, sehingga terjadi, ya kan, menikah. Memang betul nikahnya sah, ya kan, tetapi sayang kalian tidak tuntas, tidak tertera sebagai alumni SMK Negeri 2 Pandeglang, ya. Jadi ketika kalian sudah melanggar ini, maka pihak sekolah akan mengembalikan kepada orang tua. Jadi yang ditandatangan kemarin kamu bisa mengingat, ya, salah satunya adalah dilarang menikah selama menjadi siswa SMK Negeri 2 Pandeglang. Kemudian dilarang tawuran, ya. Tawuran bisa sekarang bisa secara langsung ataupun tidak langsung, ya. Sebelum ada kopi, tawuran langsung kalian di jalanan bersama teman-teman yang lain atau menyerang sekolah yang lain. Secara tidak langsung sekarang dengan media sosial, ya. Di grup kalian ngomong asal, di grup kalian ngomong ngawur, memprovokasi, itu juga salah satu tawuran, ya. Itu pun sama, itu sudah ada undang-undangnya, tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang membuat orang lain tersinggung ataupun memprovokasi, membuat orang lain marah. Itu pun sama tawuran, ya. Jadi bukan hanya tawuran sekarang kerja di rumah, belajar di rumah tidak akan ada tawuran, tetap ada. Itu tawuran secara online, ya. Jadi kalian dengan media sosial, gunakan media sosial dengan yang positif, ya. Tujuannya adalah untuk pembelajaran, ya. Sekali lagi, kegiatan tawuran ini bisa terjadi secara tidak langsung dengan menggunakan media HP. Kemudian merusak nama baik sekolah, ya. Tadi kewajiban adalah menjaga, sekarang merusak. Gimana cara merusak? Ya tentu ketika kalian berperilaku tidak baik, maka tercorenglah nama sekolah.
Atau misalnya kalian menggunakan seragam sekolah SMK Negeri 2 Pandeglang yang ada logonya. Kemudian kalian nongkrong di jalan, di perapatan, ngerokoklah, malak dan sebagainya. Masyarakat sekitar akan melihat SMK Negeri 2 Pandeglang. Disitulah berarti kamu sudah merusak nama baik SMK Negeri 2 Pandeglang. Nanti akan ada sanksi apa yang diberikan pada sekolah. Itu salah satunya merusak atau tidak menjaga nama baik sekolah. Ataupun menggunakan seragam lain. Misalnya menggunakan kaos olahraga atau menggunakan baju praktek yang ada logo SMK 2 Pandeglangnya. Kalian gunakan dengan tidak baik. Maka yang tercoreng adalah nama SMK Negeri 2 Pandeglang. Jadi tolong itu dijaga oleh kalian semuanya sehingga kalian tidak merusak nama baik sekolah tapi membuat harum nama sekolah SMK Negeri 2 Pandeglang. Sanksi dan prestasi. Yang pertama ada sanksi, teguran secara lisan. Ya. Wali kelas akan menegur kalian mungkin secara lisan ketika kalian melakukan pelanggaran. Wali kelas ataupun guru langsung akan menegur secara lisan, menasehati. Ketika sudah ditegur secara lisan masih tetap melakukan, maka yang kedua, pemanggilan orang tua. Orang tua kalian akan dipanggil, bisa yang pertama oleh guru yang mempunyai masalah langsung, yang kedua bisa langsung oleh wali kelas. Ya. Pemanggilan oleh wali kelas dengan teguran secara lisan. Yang ketiga adalah langsung perjanjian. Ketika panggilan pertama orang tua kamu sudah iya tidak akan melakukan, tetapi tetap melakukan, maka ada panggilan ke-1, kedua, dan ketiga. Ya. Yang dipanggil tadi tentu yang melanggar, misalnya merusak nama baik sekolah, atau yang belajarnya tidak sungguh-sungguh. Ketika ada pembelajaran secara e-learning, kalian tidak mengikuti, mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga, sampai dengan kegiatan tengah semester, kalian tidak ada, maka akan ada pemanggilan. Pemanggilan 1, kemudian perjanjian di atas materi. Masih tetap melakukan pelanggaran lagi, maka ada panggilan yang kedua. Ini berlaku ketika kalian menjadi siswa SMK Negeri 2 Pandeglang. Bukan berarti kalian kelas 10 sampai 3 kali lolos kalian naik. Ketika kalian kelas 11 dari 1 lagi tidak. Tetapi ini akan di-track terus dari kelas 10 sekarang. 10 panggilannya 1. Maka ketika kelas 2, kelas 11 kamu melakukan pelanggaran lagi, maka kamu sudah yang kedua. Yang kedua kamu melakukan, kemudian kelas 12 melakukan, maka yang ketiga. Yang ketiga sudah bisa dikembalikan pada orang tua. Ya. Kalau sudah dikembalikan orang tua, posisi kalian sudah kelas 12, ya, yang ada hanya penyesalan. Ya. Jadi, oleh karena itu, dengan tata tertib, tadi kamu belajar dengan sungguh-sungguh, tolong hindari hal-hal yang ini. Ya. Yang 1, 2, 3, sampai dengan 4, 5, apalagi yang ke-6. Ya. Dikembalikan pada orang tua, dikeluarkan dengan tidak hormat. Ini kalau sudah dianggap berat pelanggarannya, pihak sekolah melalui tim kesiswaan maka akan mengeluarkan kalian dengan tidak hormat. Ketika kalian dikeluarkan dengan tidak hormat, Bapak jamin tidak akan ada sekolah yang menerima kalian, ya. Kecuali mungkin sekolah di luar sana, ya. Ke negeri nggak akan menerima, ya. Tetapi ketika masih dengan panggilan atau dikembalikan pada orang tua, kalian masih bisa pindah sekolah. Sekolah masih memberi rekomendasi kalian, tinggal mau sekolah mana yang akan menerima kalian. Yang F adalah tidak naik kelas, ya. Ini kasus biasanya pada saat kalian belajar tidak sungguh-sungguh. Ya, nilai kalian masih di bawah KKM, kemudian tidak melakukan remedial, maka ini resikonya tidak akan naik kelas. Tinggal komitmen dari diri kalian sendiri. Kalian mau 1 tahun di SMK 2, mau 2 tahun, mau 3 tahun, atau mau 4 tahun. Kalau mau 1 tahun berarti kelas 10 keluar. Mau 2 tahun berarti kelas 2 kamu udah dikeluarkan. Mau 3 tahun berarti itu sudah sesuai dengan prosedur. Mau 4 tahun berarti kamu akan tinggal entah di kelas 10 atau kelas 11, ataupun mungkin di kelas 12 tinggal. Lalu ke 4 tahun. Prestasi, mereka yang punya prestasi di SMK 2 ini akan ada beasiswa dari sekolah, ya. Beasiswa ataupun piagam penghargaan, kemudian uang pembinaan. Setiap siswa yang eskul yang berprestasi, sekolah akan memberikan minimalnya piagam penghargaan. Kalau sudah ada piagam penghargaan, sana akan ada beasiswa ataupun ada bantuan uang pembinaan. Ya. Kemarin yang Solo Pokal ke tingkat provinsi juga sama, dia mendapatkan
uang pembinaan. Itu bagi mereka-mereka yang berprestasi, ya. Yang keempat, penyaluran kerja secara khusus, ya. Ketika kalian punya prestasi sampai di kelas 12 atau di kelas 12 kalian prestasi, maka ada penyaluran kerja secara khusus. Bagaimana secara khusus? Sekolah punya kerjasama dan beberapa perusahaan, dan itu menerima tidak banyak orang. Nah, yang inilah yang berprestasi nanti. Bagian HKI akan menghubungi mereka-mereka yang punya prestasi, akan disalurkan secara khusus. Kalau yang terbuka kita sudah banyak, ya. Dan BKK kemudian dengan Disnaker itu sudah banyak, peluang sangat terbuka untuk umum, ya. Tetapi yang berprestasi maka akan ada secara khusus disalurkan oleh sekolah. Mekanisme penanganan siswa, ya. Jadi selama kalian di SMK 2 tadi dengan panggilan dan sebagainya, ini ada mekanisme penanganan. Yang pertama, pemanggilan oleh wali kelas, ya. Tadi pertama kalian dipanggil ketika kalian melakukan pelanggaran. Ya, ada pelanggaran, kalian dipanggil oleh wali kelas. Pertama, kamunya sendiri yang dipanggil, ajak ngobrol sama wali kelas sama BP, ya. Kemudian setelah itu ada masih ajak melakukan panggilan, maka kalian dipanggil oleh BP, ya. Dari BP ini berarti wali kelas sudah kewalahan menangani kamu, maka kamu akan dipanggil oleh BP. Ini sudah dianggap tanda berat, ya. Jadi jangan sampai ketika anak sudah dipanggil BP, berarti tanda kutip, ya. Jadi teman-teman kamu kalau kamu dengar temennya, wah si Anu dipanggil BP, tanda kutip, ya. Sudah siap-siap kalau sudah dipanggil BP. Apalagi sudah pemanggilan oleh tim kesiswaan, ya. Sudah tim, berarti sudah tim itu sudah dari wali kelas, kemudian BP, kemudian ada tim khusus kedisiplinan di sini akan menangani siswa. Kalau sudah di poin ini, poinnya sudah tinggal dikembalikan pada orang tua. Jadi oleh karena itu, selama pembelajaran daring, tolong ikuti pembelajaran belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun kalian tidak langsung ke sekolah, ya. Dari awal Bapak sampaikan, walaupun kalian belajar di rumah, tetap guru, wali kelas akan tahu aktivitas kalian. Dari mana taunya? Tadi dari pembelajaran. Ketika pembelajaran kalian online itu akan kelihatan oleh wali kelas. Ketika tidak online, ya, akan ketahuan juga. Dari sinilah akan dipanggil-panggil. 1, 2, 3, ya kan? Jadi oleh karena itu tolong belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian tadi ada yang tertulis dan sekarang ada yang tidak tertulis, ya. Dalam aturan tidak tertulis, sama ketika di masyarakat juga sama, ada aturan yang tidak tertulis. Salah satu etika ketika menggunakan WA bersama guru, ya, dengan medsos, dengan WA ke guru. Etikanya, yang namanya ke guru harus ada sopan santun. Assalamualaikum Bu, saya Anu, kelas Anu, atau Bu maaf mengganggu. Itu salah satu etika, ya. Ini tidak akan ada aturan secara tertulis, ya. Tetapi kalau kalian sudah melanggar, sama, kalian akan dipanggil baik itu oleh guru maupun oleh wali kelas, ya. Tata krama menggunakan WhatsApp, ya. Atau etika di Telegram. Nanti di sekolah ada Telegram, grup Telegram, ya, yang isinya semua siswa SMK Negeri 2, semua sivitas atau semua guru SMK Negeri 2. Itu pun sama. Ketika menggunakan ini, etikanya sama, ya. Ini sama dengan ketika kalian berbicara, ya. Walaupun tidak langsung kalian menggunakan HP, tetapi ini pada dasarnya sama dengan kalian berbicara secara langsung. Jadi tolong etikanya itu dijaga, ya. Jangan mentang-mentang menggunakan HP, tidak kelihatan orangnya, lah sabodo amat. Nanya ke guru, nah, halo, hai Bu. Nah, itu udah tidak baik seperti itu. Berarti kalian tidak bisa menjaga etika, ya. Jadi oleh karena itu, tolong etika-etika yang tidak tertulis, tata tertib yang tidak tertulis, ini pun harus kalian patuhi, ya. Di WA tadi sudah Bapak sampaikan, ya kan. Atau ketika WA kamu kakak kelasnya, sama, ya. Jaga etika, dia lebih tua. Ataupun ketika kalian kelas 11, kelas 12, kamu punya adik kelas, itu pun sama, ya. Jaga etika kalian ketika ke adik kelasnya, ya. Yang ketiga,
etika ketika berbicara langsung bersama guru, TU, kakak kelas ataupun adik kelas. Ini sudah pasti akan terjadi walaupun kalian belajar di rumah. Suatu saat kalian pasti akan ke sekolah. Di sekolah warga sekolah banyak. Kamu tidak tahu si A, si B, si C, si D-nya. Ketika kalian mau nyari seorang guru, tentu kalian bertanya. Nah, cara bertanya itu kamu harus jaga etikanya, jaga sopan santunnya. Kalian bisa ngelihat, oh si Ima kemungkinan kakak kelas saya. Salam, ucapkan salam, assalamualaikum, kak, teh, maaf mau numpang tanya di mana ruang guru. Itu salah satu etika, ya. Ketika kalian berbicara langsung kepada orang yang tidak dikenal, kalian bisa melihat ini kakak kelas atau bukan. Apapun ternyata dia adik kelas, kelihatan lebih muda, dek, numpang tanya. Nah, itu adalah etika. Itu tidak tertulis dalam aturan dan tata tertib, tetapi itu sangat berpengaruh kepada kalian dalam menjaga nama baik diri kalian sendiri. Ketika kalian asal ngomong, tentu orang akan ngomong, si eta mah ngomong atuh sopan. Si anu ngomong atuh sopan, kelas sabelah si eta. Tuh, nama kelasnya mulai jelek. Oh, ternyata kelas anu. Oh, berarti kelas anu anaknya jelek-jelek. Ataupun ngomongnya tidak sopan. Ya, jadi etika sekali lagi tolong dijaga ketika kalian baik itu menggunakan secara media elektronik atau menggunakan HP ataupun kalian secara langsung berada di kelas. Baik, itu adalah salah satu beberapa poin tata tertib yang ada di SMK Negeri 2 Pandeglang. Jadi harus kalian ikuti semuanya, ya. Jadi etika-etika tadi ketika kalian berada di rumah, ketika kalian berada di sekolah, itu harus kalian ikuti. Ini adalah awal pembelajaran. Kegiatan ini pun akan selalu direkam, akan selalu dideteksi oleh wali kelas. Ya, ada absensinya. Wali kelas akan ngecek siapa saja yang tidak mengikuti kegiatan ini, siapa saja yang tidak mengikuti materi pada saat kegiatan MPLS. Setiap kegiatan, setiap materi, nanti misalnya kalau ada buku panduan, kalian harus bisa meresumut, ya, membuat rangkuman materi-materi yang disampaikan oleh pemateri, ya. Salah satu ini tugas Bapak sama. Kalian harus bisa merangkum dari awal, ya, dari tata tertib, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ya. Kalian rangkum, kalian resumut, kalian laporkan kepada wali kelas. Nanti akan Bapak tagih ke wali kelas siapa saja yang sudah mengumpulkan ataupun siapa saja yang tidak. Terus apa sanksinya Pak yang tidak? Yang tidak tentu akan ada sanksi nanti dari wali kelas atau ada penilaian tertentu, ya. Nanti setelah kegiatan akan ada piagam penghargaan, apakah mengikuti dengan baik nilainya ataukah cukup ataukah kurang baik, ya, ataukah sangat baik, ya. Ketika dia aktif setiap materi ikut full, resumenya sesuai, kalau ada tugas kalian kerjakan, berarti itu sudah sangat baik. Nah, ketika yang tidak baik tadi ada risikonya. Kalau dengan MPLS saja kalian sudah ogah-ogahan, males-malesan mengikuti kegiatan MPLS secara daring ini, apalagi nanti pada saat belajar. MPLS hanya sampai jam 12 kegiatannya, materinya sedikit. Kalau sudah kalian belajar otomotif, produktifnya, matematika, bahasa Indonesia belum produktif, kejuruannya itu akan banyak sekali. Kalau dari awal ini kalian sudah tidak serius, sudah Bapak yakin kedepannya kalian tidak akan serius, ya. Jadi tolong ikuti kegiatan ini dari awal sampai dan akhir, buat rangkuman-rangkuman, materi-materi, maka nanti ketika kegiatan pembelajaran kalian akan sudah biasa menggunakan e-learning. Kalau sudah terbiasa, mudah. Allah bisa karena biasa, ya. Kalau sudah terbiasa itu akan mudah, ya, seperti kalian ke kamar mandi. Kalau sudah terbiasa gampang, ya. Jadi itu tata tertib sepintas yang sudah Bapak sampaikan. Jadi sekali lagi tolong jaga kesehatan kalian, jaga iman kalian, ya. Bukan hanya jaga imun tapi jaga keimanan kalian, hati kalian, ya. Kalau semuanya muslim, Bapak yakin semuanya di sini Islam, semuanya agamanya, semuanya muslim, ya kan? Ingat rukun iman, rukun Islam. Nah, ingat sholat, ya.
Sholat hanya 5 kali kalian sehari. Ya, hanya 5 kali, tidak berat, ya kan? Itu tolong bisa kalian laksanakan. Kalau itu sudah bisa kalian laksanakan, insya Allah kamu selalu bersih, selalu cuci tangan, selalu ngambil air wudhu, itu sudah bersih. Bukan hanya bersih, bahkan itu sudah suci, ya. Virus nempel, langsung kamu wudhu. Pagi-pagi virus nempel, jam 9 kamu sholat duha, sudah bersih, ngesuci deh. Virus hanyut lagi. Aktivitas lagi kalian dari 9, 10, jam 12 rendai, ambil wudhu, mandi, ambil air wudhu, kamu sudah suci lagi, sudah bersih lagi, virus sudah hilang lagi yang nempel, ya. Sampai dalam waktu asar sama, asar kalian bersih lagi, mandi, maghrib, isya sampai dan subuh, bangun tidur kalian sudah bersih, udah cuci tangan, udah berwudhu, udah bersih lagi. Insya Allah kalau itu semua sudah kalian lakukan dengan tepat, dengan teratur, insya Allah kita akan selalu sehat dan terhindar daripada virus. Baik para siswa, mungkin itu aja yang Bapak sampaikan. Sekali lagi sebelum mengakhiri, tolong kalian bisa bersemangat mengucapkan semangat pagi agar badan kita selalu fit dan pikiran kita selalu jernih, ya. Semangat pagi, 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 pagi. Jadi walaupun masih sore, tapi semuanya semangat pagi sehingga kalian masih semangat mengikuti kegiatan MPLS ini sampai dengan tuntas, sampai dengan selesai nanti pada saat akhir di hari Jumat. Baik, terima kasih. Itu aja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi tolong jaga kesehatan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.